mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti IHT kita pada siang hari ini. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemula, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk IHT kita siang hari ini yang akan disampaikan penyaji kita adalah Pak Lilik Pratomo. Kepada Pak Lilik Pratomo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mirsalin beserta para hadirin semuanya. Saya akan mencoba untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kita akan melaksanakan IHT, di mana kita sekarang akan membahas mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, ini pada kelompok 1, Pak Mirsalin, Pak Sutrisno, saya sendiri, Pak Lilik, dan Pak Cecep, yang diwakili oleh Pak Mus Mulyadi. Ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak semuanya, nah ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, di mana pada langkah ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum operasional yang kita sekarang lakukan pelatihan ini, supaya kita bisa memahami pengertian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian berikutnya saya juga akan menjelaskan mengenai pentingnya menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kami sudah siapkan materinya dan kami akan sampaikan semuanya supaya nanti semua peserta memahami. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai analisa regulasi kurikulum. Karena ini sangat penting sekali untuk analisa regulasi kurikulum ini. Selanjutnya, materi selanjutnya saya akan sampaikan mengenai bagaimana melakukan analisis SWOT di satuan pendidikan. Ya, melakukan analisis SWOT di satuan pendidikan. Mungkin ini untuk analisis SWOT ini baik itu data, kemudian mengenai input mengenai data itu berbeda-beda karena situasi, kemudian keadaan sekolah itu juga berbeda-beda. Namun untuk analisis SWOT ini kita akan mencapai tujuan yang sama, yaitu menuju sekolah pusat keunggulan yang lebih baik tentunya. Kemudian berikutnya, sebelum berakhir, kita akan berikan satu diskusi atau tanya jawab yang setelah kami sampaikan. Nah, Bapak-bapak semuanya, ini kami menyampaikan pada materi 1, 2, 3, 4, ya. Ini saya anggap ini sudah saya tayangkan, sudah selesai. Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya peserta bisa memahaminya. Nah, untuk selanjutnya kami berikan ruang waktu untuk bertanya atau tanya jawab mengenai apa yang saya sampaikan tadi, mengenai pengertian kurikulum operasional, mengenai pentingnya menyusun kurikulum operasional serta melakukan analisis SWOT. Nah, untuk selanjutnya, dengan waktu yang saya berikan ini, barangkali nanti untuk diskusi tanya-jawab bisa dipandu oleh moderator.
Terima kasih dari saya, dari penyampaian materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat di sekolah Bapak-Bapak semuanya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili Pratomo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Lili kita paham, dan di sini kita buka peluang untuk tanya jawab. Silakan Pak Mus Mulyadi atau Pak Angsa Sutresno, yang mana yang belum paham atau bisa ditanyakan, silakan tanyakan. Gimana? Izin Pak. Ya, Pak Mus Mulyadi. Ya, ini silakan Pak Mus. mungkin saya ingin sampaikan menanyakan tentang analisa regulasi kurikulum. Nah, itu suaranya agak kencang Pak Mus. Ya, Pelannya Pak Mus. ingin menanyakan tentang analisa regulasi kurikulum. Mungkin yang dianalisa itu apa saja, Pak ya? Ya, mohon arahannya. Terima kasih. Ya, di situ ada analisa kurikulum. Analisa regulasi kurikulum, Pak. Ya, analisa kurikulum. Jadi kami serahkan kepada Pak Lili untuk menjelaskan secara singkat. Kepada Pak Lili kami persilakan. Ya, baik Pak. Mengenai analisa kurikulum ini, kami mencoba menjawab dengan cara Pak ya. Udah kelihatan Pak? Ya, kelihatan Pak. Ya, ada Pak. Ya, sudah kelihatan Pak? Ya. Nah ini mengenai proses penyusunan kurikulum. Nah ini kami siapkan di sana untuk proses penyusunan kurikulum atau KOS ini kita ada analisa regulasi kurikulum, kemudian di sini memuat mengenai tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian setelah itu di sana ada bahan mengenai profil pelajar Pancasila, Pak. Profil pelajar Pancasila yang memuat 1 sampai 6 itu merupakan keputusan Menteri nomor 1177/M 2020. Kemudian standar nasional pendidikan. Kemudian di sini ada kerangka dasar kurikulum yang terstruktur, struktur kurikulum, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Nah ini yang ditanyakan nanti mengenai penyusunan kurikulum Pak ya, analisisnya. Iya. Analisa yang dianalisa apa aja gitu Pak? Oh, yang dianalisa ya itu analisisnya regulasi kurikulum, kemudian analisa mengenai analisis lingkungan sekolah, ya Pak. Kemudian mengenai analisis SWOT yang seperti kami jelaskan Pak. SWOT. Nah, itu analisanya. Iya Pak. Ada lagi Pak pertanyaannya? Iya. Cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, itulah tadi yang dijelaskan oleh Pak Lili, masalah konsep penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Kalau apakah sudah cukup? Ya silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Iya silakan saya Pak. Bertanya Pak. Di langkah-langkah coba ditayangkan slide-nya Pak. Benar Pak. Udah kelihatan Pak? Sudah, tapi ini yang slide yang tadi Pak, yang slide yang yang paparan sebelumnya. Siap.
Oh, baik, baik, baik. Oh ya, sebentar Pak. Ini. Ya. Ini Pak ya. Sudah kelihatan belum Pak? Masih loading, sebentar. Iya. Ya, kelihatan. Ya, Ya. sudah Pak. Yang itu mana kan Pak? ada, ya, ke atasin. Ya, ya. Terus, oh, Ya. ya. Itu ada kolom durasi, topik, tujuan, output, dan langkah-langkah ya Pak ya. Yang terakhir Betul, alat betul. dan bahan. Yang terakhir alat dan bahan. Hmm. Nah, di dalam langkah-langkah itu kan ada diantaranya menjelaskan pengertian kurikulum operasional, menjelaskan pentingnya penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Ya. dan seterusnya. Nah, ini yang menyampaikan ini mungkin fasilitatornya Pak ya? Ya, Atau narasumbernya? Ya, narasumbernya. Saya yang menyampaikan Pak. Jadi gini Pak, berhubung ini kita simulasi, jadi kita menyampaikan poin-poinnya aja Pak. Karena waktunya di sini hanya 15 menit, ya. Oke. 15 menit itu meliputi menyampaikan ini berikut tanya jawab. Tanya jawabnya juga 5 menit kan Pak. Gitu Pak. Oke, saya memahami Pak. Maaf, saya memahami. Jadi sebenarnya ini itu waktunya lama ya Pak ya. Kan Bapak seharusnya kan menjelaskan tentang pentingnya penyusunan ini, menjelaskan tentang regulasinya, ini karena ini simulator, dan ini kita hanya membuat ininya ya Pak, draftnya ini ya. Simulasi, ya. Simulasi. Ini sekedar langkah-langkahnya Pak. Iya, langkah-langkahnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Moderator, Pak Mirsalin, ditambahkan Pak. Jadi, kenapa tidak dijelaskan semua? Kalau kita menjelaskan seluruh isi, jadi waktunya mungkin tidak cukup dengan apa yang kita hendaki. Tapi kita di sini hanya menyampaikan langkah-langkah dalam penyusunan pelaksanaan IHT. Seandainya kita mau melakukan IHT di sekolah, inilah contoh draftnya. Draftnya, oke Pak. Oke, memahami. Oke Pak, jelas ya. Terima kasih. Saya kira sudah bagus. Lah ini draft ini mungkin nanti akan panjang sebenarnya Pak ya, karena ini 20 menit itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Iya Pak, ya sama-sama Pak. Ya. Oke. Ada lagi kita cukup batas di sini? Cukup Pak. Cukup Pak, sudah jelas. Demikianlah penyampaian materi langkah-langkah IHT kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat di sekolah kita yang akan datang. Dan akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing dalam pelaksanaan IHT. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.